Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam berita terkini, dan kali ini saya akan mewawancarai Nyoman Mardika. Beliau adalah pengamat sosial dan aktivis LSM. Kita akan bicara atau kita akan sedikit memberikan atau menanggapi, meminta statement dari Pak Nyoman Mardika ini tentang realokasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID. Kita juga mendengar informasi bahwa beberapa proyek infrastruktur yang besar itu tetap dilaksanakan, dan dana-dana bansos dari anggota DPRD juga belum dipotong untuk realokasi anggaran. Nah, bagaimana dalam kacamata pengamat sosial, kemudian aktivis LSM terkait dengan hal ini? Kita langsung dengan Pak Nyoman Mardika. Om Swastiastu, Pak Nyoman Mardika. Yeah. Ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa tentang pandangan ya, tentang realokasi anggaran yang sudah disampaikan oleh Gubernur selama ini. Pertama, kalau kami masyarakat Bali ya mengapresiasi kalau dengan realokasi anggaran sebesar 750 miliar dari pemerintah Provinsi Bali. Cuma kita harus mengetahui juga sumber-sumber mana yang dimanfaatkan untuk realokasi anggaran. Sampai sekarang ini keterbukaan itu belum ada. Kita lihat baru memunculkan angka-angka sebesar 750 untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang perlu kita pahami bersama adalah sumber-sumber daripada anggaran itu yang dialokasikan itu anggaran apa saja. Itu yang belum dibuka oleh Gubernur Bali. Nah, inilah yang kita tuntut adalah bagaimana keterbukaan transparansi anggaran. Yang sampai sekarang ini kan kita belum mengetahui untuk apa aja yang semaksimal mungkin anggaran itu gitu. Nah, ini yang harusnya tepat sasaran. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan para medis yang memang sudah teralokasikan sekian ratus miliar dan sebagainya. Tapi apakah itu realisasinya seperti apa? Apakah Satgas Provinsi sudah menyiapkan sedemikian rupa perangkat-perangkat itu, atau memang baru sebatas perencanaan anggaran saja? Nah, inilah yang harus kita amati secara bersama-sama sebagai bagian daripada kelompok masyarakat yang peduli tentang pencegahan COVID-19 ini. Nah, itu yang perlu kita coba perhatikan. Sekarang ini kan swadaya masyarakat ini juga sangat besar sekali gitu loh. Bahkan lebih responsif daripada pemerintah sendiri gitu loh. Jadi swadaya itu, gotong royong itu lebih responsif daripada pemerintah. Nah, yang kita inginkan adalah proses penganggaran pemerintah ini segera dikucurkan gitu loh. Bukan hanya sebatas proses perencanaan, tapi tanpa sebuah prosesisasi, ya apalagi nanti tidak tepat sasaran. Nah, inilah yang kita tidak inginkan secara bersama-sama. Yang kita harapkan adalah bagaimana fokus pada 750 miliar ini, realokasi anggaran dan sumber-sumber dana lain itu seperti katakanlah ada bansos DPRD Provinsi Bali yang memang belum sama sekali belum disentuh. Gitu loh. Kalau memang pemotongan gaji, pemotongan perdin atau perjalanan dinas itu kan itu baru sebatas pembicaraan tanpa ada semacam kesepakatan secara regulatif. Gitu loh. Itu baru ada kesepakatan. Apakah itu terrealisasi? Ya bisa iya, bisa juga tidak. Karena hanya kesepakatan lisan saja. Gaji anggota DPRD dipotong sekian persen, perjalanan dinas dipotong, bahkan mungkin ditiadakan mungkin untuk tahun ini. Tapi itu hanya bunyi-bunyian saja. Apakah itu benar adanya? Ya kita juga belum tahu secara pasti. Begitu. Kalau misalnya berkaitan dengan dana infrastruktur yang katanya tetap dijalankan, tidak dialokasi anggarannya, nah gimana tanggapannya? Kalau alokasi anggaran infrastruktur ya sementara kalau menurut saya sih dipending dulu. Dipending dulu karena fokus pencegahan COVID ini lebih prioritas. Jadi proses kemanusiaan itu lebih prioritas daripada pembangunan infrastruktur yang akan direncanakan. Infrastruktur di Bali kan sudah semuanya ada. Sementara ini kita belum membutuhkan infrastruktur baru. Yang kita butuhkan adalah penanganan COVID-19 agar terminimalisasi penyebarannya di Bali secara keseluruhan. Itu yang kita harap. Fokus pemerintah Provinsi Bali menganggarkan untuk virus corona ini dulu gitu loh. Itu yang kita mohonkan. Jangan termasuk dampak-dampaknya juga. Termasuk dampak-dampaknya, dampak ekonomi, dampak sosial dan sebagainya. Jangan fokus pada pewacanaan saja. Gubernur Bali sementara ini kami lihat baru proses pewacanaan. Ada hal-hal yang kecil yang sudah dilakukan, ya kita apresiasi. Tapi yang lebih besar bagaimana strategi dalam rangka pencegahan COVID-19 ini tidak menyebar luas lagi. Tidak hanya sebatas proses penganggaran saja dianggarkan, tetapi bagaimana agar proses penganggaran itu tepat sasaran dan realokasi anggaran itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan kemanusiaan COVID-19
ini, khususnya untuk di Bali. Jadi abaikanlah dulu proses pertumbuhan ekonomi, abaikanlah dulu tentang infrastruktur. Kita fokus pada proses kemanusiaan pencegahan COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Pak Mardika atas waktunya. Ya, saya kira ini mungkin bisa didengar oleh pemerintah Provinsi Bali. Demikian berita terkini bersama Pak Nyoman Mardika, dan kita berjumpa lagi di berita terkini berikutnya.